warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Sari, NIM 1262 1020 3123 dari kelompok 1 akan mempresentasikan pengertian makna. Pengertian makna. Makna adalah bagian yang tidak terpisahkan dari semantik dan selalu melekat dari apa yang kita tuturkan. Pengertian dari makna sendiri sangatlah beragam. Mansur Pedate mengemukakan bahwa istilah makna merupakan kata-kata dan istilah yang membingungkan. Makna tersebut selalu menyatu pada tutur kata maupun kalimat. Menurut Ulaman, dalam Mansur Pedate mengemukakan bahwa makna adalah hubungan antara makna dengan pengertian. Dalam hal ini, Valdinet de Saussure dalam Abdulkar mengemukakan pengertian makna sebagai pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada suatu tanda linguistik. Dalam kamus linguistik, pengertian makna dijabarkan menjadi 1. Maksud pembicara, 2. Pengaruh penerapan bahasa dalam pemakaian persepsi atau perilaku manusia atau kelompok manusia, 3. Hubungan dalam arti kesepadaan atau ketidaksepadaan antara bahasa atau antar ujaran dan semua hal yang ditunjukkannya, 4. Menggunakan lambang-lambang bahasa. Bloomfield dalam Abdul Wahab mengemukakan bahwa makna adalah suatu bentuk kebahasaan yang harus dianalisis dalam batas-batas unsur terpenting situasi di mana penutur mengujarnya. Terkait dengan hal tersebut, Aminuddin mengemukakan bahwa makna merupakan hubungan antara bahasa dengan bahasa luar yang disepakati oleh pemakaian bahasa sehingga dapat saling mengerti. Dalam pengertian di atas dapat dikatakan bahwa batasan tentang pengertian makna sangatlah sulit ditentukan, karena setiap pemakaian bahasa memiliki kemampuan dan cara pandang yang berbeda dalam pemakaian sebuah ujaran atau kata. Baik, saya Putri Ayu Lestari, nomor presensi 2 dengan nomor induk mahasiswa 126210201016 akan memaparkan materi mengenai informasi. Informasi adalah unsur dari sebuah kata atau lebih tepat sebagai gejala dalam ujaran. Informasi adalah hasil pengolahan data yang memiliki arti atau manfaat bagi penerimanya. Ini berarti bahwa tidak semua fakta atau berita yang kita terima merupakan informasi bagi kita. Sampai saat ini banyak orang, termasuk juga linguis, yang menyatakan bahwa kata ayah sama maksudnya dengan kata bapak, sebab keduanya sama-sama mengacu pada orang tua laki-laki. Begitupun kalimat Dika menendang bola sama maknanya dengan bola ditendang Dika, sebab keduanya memberi pengertian keterangan atau informasi yang sama. Sesungguhnya pendapat tersebut keliru kalau dilihat dari prinsip umum di atas, karena mengacaukan pengertian makna dengan informasi, maka banyak juga orang yang menyatakan suatu kalimat tertentu sama maknanya dengan parafras dari kalimat itu. Ini keliru sebab parafras tidak lain daripada rumusan informasi yang sama dalam bentuk ujaran yang lain. Di samping parafras ada juga istilah perifras, yaitu informasi yang sama dengan rumusan yang lebih panjang. Makna ialah unsur dari sebuah kata atau lebih tepatnya sebagai gejala dalam ujaran atau utterance internal fenomena. Ada prinsip umum dalam semantik yang menyatakan bahwa bentuk atau maksudnya bentuk kata atau leksem. Keduanya memberikan informasi yang sama, yaitu Dika menendang bola, tetapi maknanya jelas tidak sama. Kalimat Dika menendang bola mengandung makna aktif, sedangkan kalimat bola ditendang Dika mengandung makna pasif. Banyak orang mengatakan bahwa kedua kalimat itu bersifat opsional. Kehadiran preposisi oleh pada kalimat kedua memberi makna penonjolan akan adanya pelaku, sedangkan pada kalimat pertama penonjolan akan adanya pelaku itu tidak ada. Kualitas informasi ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. Pertama, keakuratan dan teruji kebenarannya. Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan. Kemudian, kesempurnaan informasi. Informasi disajikan dengan lengkap tanpa pengurangan, penambahan, dan pengubahan. Kemudian, tepat waktu. Informasi harus disajikan secara tepat waktu karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.
Kemudian relevansi. Informasi akan memiliki manfaat yang tinggi jika informasi tersebut dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Kemudian mudah dan murah. Apabila cara dan biaya untuk memperoleh informasi sulit dan mahal, maka orang menjadi tidak berminat untuk memperolehnya atau akan mencari alternatif substitusinya. Dan yang terakhir adalah akurat. Berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan harus jelas mencerminkan maksudnya. Informasi dipahami sebagai isi objektif suatu pernyataan, berita, atau amanat dari kalimat atau wacana. Informasi merupakan sesuatu di luar tuturan dilihat dari segi objeknya atau yang dibicarakan. Hal ini dapat dilihat dari contoh. Kalimat pertama, 500 dibagi 2 sama dengan 250. Kemudian kalimat kedua, di dalam bahasa Jawa terdapat pemakaian bentuk ngoko dan bentuk kromo. Kalimat-kalimat di atas berisi tentang informasi. Kalimat 1 menginformasikan bahwa 500 apabila dibagi 2 akan menghasilkan 250 dan kalimat 2 menginformasikan bahwa di dalam penggunaan bahasa Jawa pada umumnya terdapat bentuk ngoko dan bentuk kromo. Peran informasi di dalam berkomunikasi sangatlah penting. Hal ini disebabkan karena harus ada kesamaan tafsir antar peserta tutur. Kalau tidak ada kesamaan tafsir di antaranya akan terjadi gangguan komunikasi. Saya Nana Fitriani dari absen 1 NIM 1262 10201015 akan menjelaskan materi tentang maksud. Informasi dan maksud sama-sama sesuatu yang di luar ujaran, dilihat dari segi objeknya atau yang dibicarakan. Sedangkan maksud dilihat dari segi pengujar, orang yang berbicara atau pihak subjeknya. Di sini orang yang berbicara itu mengucapkan suatu ujaran, entah berupa kalimat maupun frase, tetapi yang dimaksudkannya tidak sama dengan makna lahiriah itu sendiri. Misalnya, di simpang-simpang jalan di Jakarta, banyak pedagang asongan menawarkan barang dagangannya kepada para pengemudi atau penumpang kendaraan yang kebetulan kendaraannya tertahan arus lalu lintas. Dengan kalimatnya, koran-koran atau jeruk pak, padahal mereka tidak bermaksud bertanya, melainkan bermaksud menawarkan. Maksud banyak digunakan dalam bentuk-bentuk ujaran yang disebut metafora, ironi, litotes, dan bentuk-bentuk gaya bahasa lain. Selama masih menyangkut segi bahasa, maka maksud itu masih dapat disebut sebagai persoalan bahasa, menurut Khair 1995. Makna menyangkut segi lingual atau dalam ujaran, sehingga padanya kita menemukan persoalan semantik leksikal, semantik gramatikal, dan semantik kalimat. Sedangkan informasi menyangkut segi objek yang dibicarakan. Jadi informasi tidak menyangkut persoalan semantik karena sifatnya yang berada di luar bahasa atau ekstralingual. Sebaliknya, maksud yang menyangkut pihak pengujar masih memiliki persoalan semantik asal saja lambang-lambang yang digunakan masih berbentuk lingual, menurut Khair 1995. Dalam berkomunikasi, untuk menyatakan maksud seseorang dapat melakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan perbedaan intonasi atau kinesik atau gerak tubuh. Intention atau maksud adalah apa yang diinginkan oleh penutur dalam sebuah tuturan. Firhar di dalam Pengantar Linguistik 1978 menjelaskan bahwa maksud diposisikan sebagai segi subjektif di pihak si pemakai bahasa. Dengan demikian, kajian maksud akan diposisikan di dalam semantik maksud. Edi Subroto 1995 mendefinisikan maksud sebagai penafsiran terhadap pertuturan berdasarkan kehendak atau pandangan satu dan bersifat subjektif. Segala sesuatu yang menyangkut penafsiran dikaitkan dengan pandangan satu. Jadi, istilah maksud dapat disejajarkan dengan arti menurut penutur atau speaker meaning. Misalnya, kalimat 19, ruangan ini amat pengap. Kalimat 20, mengapa tidak pulang pagi sekalian? Kalimat 19 dapat ditafsirkan sebagai permintaan untuk membuka jendela atau pintu, sedangkan kalimat 20 diartikan sebagai kejengkelan penutur karena mitra tutur pulang terlalu malam. Maksud merupakan sesuatu di luar tuturan yang dilihat dari sisi penutur. Konsep maksud ini banyak berhubungan dengan pragmatik
Dengan kata lain, maksud sangat tergantung pada konteks. Baik, saya Nurul Khotimah, absen 43, NIM 126210203124. Di sini saya menjelaskan tentang tanda. Tanda dan simbol adalah dua unsur yang terkandung dalam bahasa. Tanda itu dikembangkan menjadi teori yang disebut semiotik. Semiotika memiliki 3 aspek yang berkaitan dengan ilmu bahasa, yaitu ilmu sintaksis, aspek pragmatik, dan aspek semantik. Tanda adalah sesuatu yang menandai sesuatu yang lain. Misalnya, adanya asap hitam yang membumbung tinggi di kejauhan adalah tanda kebakaran. Atau rumput-rumput di halaman yang basah adalah tanda telah terjadi hujan. Termasuk tanda lalu lintas, kode Morse, dan tanda-tanda ilmu matematika. Tanda warna merah adalah tanda lampu lalu lintas, berfungsi sebagai tanda berhenti atau tidak boleh jalan terus. Jadi disimpulkan kalau lambang itu bersifat konvensional sedangkan tanda bersifat alamiah. Tanda menurut KBBI adalah yang menjadi alamat atau menyatakan sesuatu. Tanda atau sing dapat dikatakan sebagai substitusi atau penggantian untuk hal lain. Oleh karena itu, tanda memerlukan interpretasi. Teori tanda mengalami perkembangan dan kemudian dikenal dengan teori semiotik yang dikenal 3 cabang, yaitu semantik, sintaksis, dan pragmatik. Semantik berhubungan dengan makna tanda, sintaksis berhubungan dengan kombinasi dan gabungan tanda, sedangkan pragmatik berhubungan dengan asal-usul pemakaian kata dan akibat pemakaian tanda di dalam tingkah laku berbahasa. Tanda yang ditimbulkan oleh manusia dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu bersifat verbal dan bersifat nonverbal. Tanda yang bersifat verbal adalah tanda-tanda yang digunakan sebagai alat komunikasi dihasilkan oleh alat bicara, sedangkan tanda bersifat nonverbal adalah tanda-tanda yang dihasilkan selain dari alat bicara manusia. Berikut contoh tanda yang bersifat nonverbal melalui gerakan anggota, badan, atau dikenal dengan istilah bahasa isyarat yang bersifat nonverbal melalui suara atau bunyi. Contoh tanda yang bersifat nonverbal melalui gerakan anggota dan bunyi yaitu A. Mengacungkan jempol sebagai tanda hebat dan bagus. B. Anggukan sebagai tanda hormat atau pernyataan ya. C. Gelengan kepala sebagai tanda tidak atau bukan. D. Siulan sebagai tanda gembira atau panggilan. E. Jeritan sebagai tanda sakit dan bahaya permintaan pertolongan. F. Batuk kecil sebagai tanda ingin berkenalan ada orang lewat. Tanda-tanda didapat dibagi menjadi 2, yaitu 1. Tanda sistematis. Dikatakan sistematis karena tanda-tanda tersebut bergerak secara sistematis. Misalnya warna merah bermakna berhenti, warna hijau bermakna silahkan jalan, dan warna kuning bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Sedangkan tanda-tanda berupa rambu-rambu lalu lintas termasuk tanda sistematis. 2. Tanda yang tidak sistematis. Tanda yang ditimbulkan oleh anggota badan termasuk tanda yang tidak sistematis. Tanda dapat pula dibedakan berdasarkan indera yang digunakan sebagai dasar acuan. Berdasarkan ini, tanda terbagi menjadi 3 jenis, yakni auditif, indera pendengaran, misalnya beduk sebagai tanda tibanya waktu sholat, sirine sebagai tanda ada orang terkena musibah, bel sebagai tanda ada tamu yang hendak masuk ke dalam rumah. Visual berhubungan dengan indera penglihatan, misalnya rambu lalu lintas. Audio visual berhubungan dengan penglihatan dan pendengaran, misalnya ambulans yang membunyikan sirene dan lampu merah yang berputar-putar di atasnya sebagai tanda minta diberi jalan agar bisa segera sampai ke tujuan. Tanda berbeda dengan simbol dan lambang. Perbedaannya terletak pada hubungannya dengan kenyataan. Tanda memiliki hubungan langsung dengan kenyataan, sedangkan lambang atau simbol tidak memiliki hubungan langsung dengan kenyataan. Misalnya papan yang berbentuk bulat bercat putih dan di tengahnya terdapat lintang berwarna merah yang dipasang pada sebuah patokan di suatu atau di antar sudut jalan adalah tanda bermakna bahwa jalan itu dilarang untuk dimasuki kendaraan. Orang-orang yang melihat tanda tersebut tidak akan memasuki jalan yang dikenakan tanda tersebut.
Di samping itu, tanda lebih bersifat universal, artinya siapapun orangnya, dari manapun ia berasal, ia akan tahu makna tanda tersebut. Sedangkan simbol atau lambang bersifat universal karena seseorang akan dapat memahami suatu lambang kalau ia menguasai bahasa dari lambang atau simbol yang digunakan. Lambang atau simbol memiliki pengertian sebagai sesuatu seperti tanda, lukisan, tulisan, perkataan yang menyatakan suatu hal yang mengandung suatu makna tertentu. Syair mengemukakan bahwa lambang sebenarnya juga adalah tanda, hanya bedanya lambang tidak memberi secara langsung melainkan melalui sesuatu yang lain. Misalnya, warna merah pada bendera Sang Merah Putih merupakan lambang keberanian dan warna putih merupakan lambang kesucian. Gambar padi dan kapas pada burung Garuda Pancasila melambangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang adalah sejenis tanda, dapat berupa bunyi seperti dalam bahasa, gambar seperti dalam tanda-tanda lalu lintas, warna seperti lalu lintas, gerak-geri anggota tubuh dan sebagainya yang secara konvensional digunakan untuk melambangkan atau menandai sesuatu. Misalnya kata yang berbunyi kuda digunakan untuk melambangkan sejenis binatang berkaki 4 yang biasa dikendarai. Lambang atau simbol merupakan tanda yang bersifat konvensional yang dihasilkan manusia melalui alat ucap. Menurut Plato dan para wirasumantri, bahwa lambang atau simbol adalah kata dalam suatu bahasa, sedangkan makna adalah objek yang kita hayati di dunia yang berupa rujukan oleh lambang tersebut. Lambang bisa bersifat konvensional, perjanjian, tetapi ia dapat diorganisasi, direkam, dan dikomunikasikan. Bunyi-bunyi bahasa atau satuan bahasa sebenarnya termasuk lambang sebab sifatnya konvensional. Konsep lapis makna adalah referensi atau konsep-konsep yang berada dalam pikiran manusia untuk memahami lambang tersebut. Jadi konsep merupakan pemikiran atau pemahaman manusia terhadap lambang-lambang yang diamatinya. Nama saya Afifilana Puteri dari nomor absen 11 dengan NIM 1262102011025. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai definisi. Definisi adalah nama yang diberi keterangan singkat dan jelas di bidang tertentu. Dengan mempelajari pengertian definisi, kita bisa mengetahui bagaimana penggunaan definisi dan apa saja problematika yang terjadi di dalamnya, sehingga kita mampu menyelesaikan problematika yang terjadi dalam satuan pembahasan mengenai definisi. Salah satu kekeliruan semantik yang terjadi yaitu kekeliruan semantik yang dapat dihindarkan dengan indeks vertikal makna, ialah perhatian penulis atau pembaca atas tingkat abstraksi yang berbeda. Misalnya kita mempergunakan kata pendidikan. Pendidikan mungkin berada dalam beberapa tingkat abstraksi. Apakah itu pendidikan seumur hidup, ataukah itu pendidikan lewat satu perguruan, atau pendidikan lewat sekolah menengah, atau pendidikan lewat sekolah dasar, atau pendidikan mengenai program membaca pada kelas 5, atau pendidikan mengenai pengajaran membaca guru tertentu. Oleh karena itu, seorang penulis atau pembicara harus menjelaskan dan menerangkan untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain tingkat abstraksi yang dimaksudkannya dalam tulisan atau pembicaraan. Indeks vertikal makna seperti yang dikemukakan oleh Korzybski bermanfaat bagi kita dalam tulisan ilmiah untuk mencapai satu interpretasi tunggal. Untuk itu, kita memerlukan definisi tentang kata atau istilah yang dipergunakan. Dalam pemberian definisi tentang sebuah kata, kita perlu sadar akan beberapa prinsip di bawah ini. Yang pertama yaitu kita tidak dapat mendefinisikan sebuah kata dalam keutuhannya.
Yang kedua, kita tidak dapat mendefinisikan sebuah benda dalam keutuhannya. Yang ketiga, kita tidak dapat mencirikan seseorang secara keseluruhannya. Baik, menurut saya itu yang dapat saya sampaikan mengenai definisi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan atau dalam bertutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.